Untuk variable X tambahnya itu saya pilih berapa ya, Pak? Biasanya 3x, nah paling minim ya. Ini X-nya apa aja kemarin ya? Bentar ya, Pak. Duh, filenya di laptop pula. Bulan, bentar ya, Pak. Google. Ayo. Yang reputation underwriter itu sebenarnya ada kemarin ada sebenarnya mau masukin buat RUP, tapi dapat jurnalnya dikit. Ada pricing, ada jurnalnya, rujukannya. Ya, tapi memang jarang diteliti. Saya awalnya X-nya ada 12, terus dia bikin dua, pas satu metode sama boleh, tapi dikit dapat bahannya. Mana? Apa? Kalau bahas underpricing itu harus ada permasalahan di sini. Ini maksudnya saham underpricing ini 98% itu artinya apa? Yang yang terjadi fenomena underpricing itu Pak saat Ya, IPO baru ya, rilis. ya. Misalnya di 2020 ada 100 perusahaan IPO. Nah, 98% itu maksudnya apa? Kalau nggak salah kemarin sih yang yang terjadi under. Wah, kok tinggi? Oke, bentar ya. Darwin, suaranya putus-putus ya? Eh, Bentar Pak. Tes tes halo. Ya, Eh, Kalau nggak salah gimana? Coba. kemarin, kalau nggak salah kemarin yang terjadi underpricing. Kalau nggak kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya ketinggian. Kok blur ya? Nah, artinya 98% itu perusahaan yang mengalami, misalnya 100 perusahaan. Berarti 98 perusahaan mengalami underpricing gitu ya. Iya. Berarti ini kan Dengar? tiap tiap tahun menurun jadinya. Iya. Tapi kan masih lumayan tinggi, Pak. Hmm. Jadi itu yang mau dibahas. Kemarin boleh share screen, Pak. Ya, Eh, ya, gimana caranya? Kalau nggak salah, kemarin ini rencananya X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang jadi. Tapi kata misalnya kayaknya nggak terlalu berhubungan. Ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi auditor, reputasi underwriter, inflasi, financial leverage, sama profitabilitas. Profitabilitas. jurnal rujukannya ada kan? Ada tapi, Pak. Ya, hanya 8 penulis itu kan. Iya, Kalau ada ada rujukan sih nggak ya apa-apa juga dipakai variabelnya. positif negatif. Cuman kalau underpricing ini kan hanya pada saat IPO. Sampelnya tuh Iya, gimana? kemarin sampel perusahaan yang melakukan IPO pada tahun itu, Pak. Berarti jumlah perusahaan tiap tahun beda-beda dong. Iya, karena kan dia cuman bahas yang underpricing saat IPO itu doang. Terus gini,
misalnya dia IPO di 1 Maret 2024, maka Ya. data laporan keuangannya per kapan punya itu? Kemarin ini data perusahaannya nggak semua yang Hmm. melakukan IPO, cuman yang yang ada laporan tahunannya pada tahun Ya, itu. Jadi yang nggak ada itu nggak dimasukin ke sampel. agak sedikit membingungkan saya tentang underpricing ini. Kalau IPO seperti saya tanya tadi lah, keterbukaan informasi perusahaan itu kan sebelum IPO dia tidak terbuka sifatnya, hanya tertutup. Iya, Dia iya, terbuka ketika sudah IPO. Betul ya? iya, iya, Pak. Nah, kalau dia IPO 1 Maret 2024, berarti kalau pakai laporan 31 Desember 2024, apakah wajar itu? Hitungannya jadinya nggak setahun ya. Itu yang saya ragukan. Hmm, kemarin. Waktu dengan Bu Lea gimana pembahasannya? Kemarin boleh mensuruh yang laporan tahunannya. Dan itu biasa laporan tahunannya tuh dari Januari yang saya cek. Makanya nggak gitu banyak juga perusahaannya. Berapa kemarin? Saya coba jelasin pakai logika saya ya. Boleh, Pak. Kita ambil kasus tadi, IPO 1 Maret 2024. Kalaupun dia ada menunjukkan laporan keuangan dia atau biasanya pro- prospektus ya. Darwin pernah dengar istilah prospektus? Nggak pernah, Pak. Itu prospektus itu ibaratnya laporan tahunan juga lah. Ada juga finansialnya di dalam. Supaya publik tahu perusahaan ini prospektusnya bagus. Prospektus itu kan supaya prospek ya, masa depan ya. Oh, Jadi iya, dia iya, iya. tunjukin laporan keuangan tahun 2023 biar para calon investor mau beli pada saat IPO. Kalau itu mungkin bisa ada. Cuman untuk penelitian ini harus yang sebelum IPO atau yang sesudah IPO ya, laporan keuangannya. Kalau ambil yang sesudah, Iya juga ya. untuk apa? Iya juga. Kan sudah berlalu. Berarti harusnya Kita laporan invest. tahunan sebelum ya. Kalau menurut saya logika sih sebelumnya. Karena saya tentu harus baca dulu laporan keuangan perusahaan 2023 punya Desembernya kan. Iya. Baru saya ambil keputusan IPO di Maret 2025 tuh mau saya beli atau enggak gitu. Tentu dasarnya dari laporan keuangan sebelumnya. Iya ya. Buat lihat bagus dibeli atau enggak gitu ya, Pak. Iya, kalau saya melihatnya yang setelah untuk apa? Sudah lewat IPO kan? Hmm. Iya sih. Aduh, aduh, Ini aduh, topiknya pusing. agak berbeda memang dari yang biasa. Butuh pemahaman berbeda ini untuk memahaminya. Hmm. Berarti kalau gitu sampelnya pilih perusahaan yang melakukan buka IPO tahun, misalnya tahun 2019. Tapi laporan keuangannya dari 2018 18. gitu. Setahun aja, Pak. Itulah saya masih agak ragu. Coba saya share screen lagi Darwin. Oh, boleh, Pak. Gimana? Oh, ini. Ini rumus underpricing. Darwin dapatnya dari mana? Sumbernya kebetulan tak ada pula. Dari ini dari Di ini kayaknya enggak Rida dari 2020 ya? perpusnya Pelita. Kayaknya iya, ada ada mahasiswa yang underpricing juga. Lupa masukin nih. Rumusnya PT 1 kurang PT 0 bagi PT 0. Berarti ini seperti return saham, tapi dia mintanya
hari perdana melebihi harga saham pada penawaran umum. Berarti PT 0 itu adalah harga saham yang ditawarkan, PT 1 adalah harga penutupan di hari IPO. Hmm, Nah, kalau IPO di 1 Maret 2024 tadi, apakah masuk akal pakai laporan keuangan 31 Desember 2024? iya ya. Aduh. eh Siapa ya yang pakar di bidang ini ya? Ada nggak dosen yang kamu kenal? enggak ada sih, Pak. Saya nggak terlalu pakar bidang enterprising. Karena logika saya sering bertolak belakang dengan orang lain. Hmm, musim Bentar, kita dingin. coba tanya AI saja. Nah kan, P1-nya harga penutupan saham pada hari pertama. Hari pertama. Ya, kalau seperti ini kasusnya berarti kan 1.300 kurang 1.000 bagi 1.000. Jadi 30%. Kalau harga negatif berarti overpricing, kalau positif underpricing. Berarti underpricing ini investor beli harga murah. Iya. Dia beli 1.000, padahal harganya bisa melejit ke 1.300. Dia beli pada harga diskon namanya. Sekarang bila perusahaan, nah kan, logika saya masuk juga kayak gini. Di prospektusnya kita ambil. Oke, terus, iya ya. Berarti Nah, cuma butuh masalahnya 1 tahun kan, Pak? 1 tahun. Cuman kan kadang orang-orang ini, dosen-dosen lain tuh, pemikirannya kalau return di tahun 2024, berarti laporan keuangannya harus 2024 juga. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya sering bertolak belakang pemikirannya. Hmm. FY itu financial year ya, atau tahun Oh, fiskal. oke, Pak. Nah, kan? Ekspektasi investor berdasarkan informasi yang sudah tersedia sebelum IPO. Sama dengan cerita saya tadi. Ya, lebih masuk akal sih. Nah, kalau kita pakai laporan setelah IPO, misalnya kita pakai kuartal 1 Maret 2024. Berarti kan 30 hari setelah IPO cerita tadi kan. Iya, Artinya kan dana IPO sudah masuk ke perusahaan. Tentu kasnya melejit kalau dana IPO sudah masuk ya. iya sih. Dana masuk banyak, akibatnya ukuran perusahaan pasti besar. ROA juga
besar karena asetnya kan tambah besar. Iya. Iya. Dare juga equity-nya akan ikut nambah besar karena sudah IPO. Nah, berarti harus penelitian sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat zona waktunya lagi nih. Berarti hanya bisa satu perusahaan selama 1 tahun saja. Oh ya ini dataset. Ini saya ngerti. Cuman saya salah tulis berarti. Ya, nggak bisa data panel ya. Berarti gitu Darwin. Kamu data perusahaan di tahun 2020 siapa saja yang IPO, kamu catat harga penawaran sama harga akhir di hari perdana, terus variabel X-nya apa, kamu mundur ke FY tahun sebelumnya. Tahun Seperti itu. sebelumnya. Ya, logikanya AI sudah sama nggak logika saya. Cuman Oke, Pak. nggak tahu Berarti sama dosen lain sepaham ya. gimana. Terus kita lihat Oke. variabelnya. Ukuran perusahaan ya terlalu umum sih. Ukuran umur juga terlalu umum. ROA sama DIR juga terlalu umum. Tadi Hmm. Darwin ada tunjukin beberapa variabel ya. Coba bacakan ke saya. Yang di eh tadi tugas UTS Metopel ya. ya, ukuran Coba bacakan. perusahaan, umur perusahaan, reputasi auditor, reputasi underwriter, inflasi, financial leverage, profitabilitas. Hmm. Dua, tiga. Yang saya catat di sini adalah yang Darwin belum pakai kan. Iya. Reputasi auditor dan underwriter tuh bagus. Underwriter Oh. tuh penjamin. Iya. Cuman ngukurnya pakai apa? Coba cek di jurnal yang Darwin dapat. Reputasi underwriter tuh apa indikatornya? Kalau Indikator. reputasi auditor tuh jelas. Kalau Big Four kasih kode 1, kalau non Big Four kasih kode 0. Hmm. Nah, underwriter ini apa parameternya? Coba Oke. dicari. Terus berhubung RUP-nya juga sudah pakai 4 variabel yang X-nya, Aha. saya rasa sih tidak apa-apa dipakai aja. Tapi tambah satu lagi, reputasi auditor atau reputasi underwriter. Jadi lebih berbeda nanti hasil Oh, keseluruhannya. dua-duanya, Pak. Apa? Dua-duanya aja. Dua-duanya berarti 6 variabel X kamu. Nggak apa-apa sih. Soalnya kan udah ada jurnalnya juga. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang bisa. Kita minimum 3X ya. Ya. Hmm. Atau dijadikan moderasi. Reputasi auditor atau reputasi underwriter. Reputasi underwriter aja lah dijadikan moderasi. Kemarin ya disuruhnya yang itu juga. Oleh Bu Lea ya. Iya, daripada Oke. kebanyakan X katanya. Paham cara pakai Hmm, moderasi? eh, kurang Nggak lebih. apa-apa, nanti saya jelasin. Saya bantuin nanti. Untuk pengolahan data dan lainnya saya bisa bantu. Ini dari market share-nya, nilai emisi, Itu untuk mengukur apa? reputasi underwriter. Underwriter kalau pakai market share, itu berarti underwriter yang sudah IPO. Kan tidak semua underwriter sudah Oh iya IPO. ya. Ada underwriter yang tertutup, tidak semuanya terbuka. Hmm, modal disetor, total aset. Modal disetor. Belum tentu. Sekali lagi, kalau perusahaan yang tertutup, tidak mungkin dia kasih tahu berapa Oh modal iya disetor. ya.
Ini data peringkat dari Bursa Efek. Hah? Ya, bisa. Wih, kok Bapak F2? Oh, aduh, jumlah IPO. Ini ada nih berdasarkan frekuensi IPO, berdasarkan market share, nilai emisi IPO ditangani, dibagi itu total nilai emisi IPO di pasar. Kalau ini masih bisa dicari yang atas. Kalau yang di bawah nih agak bingung saya carinya yang mana nih. Kalau pakai yang nomor 3 nih pakai data OJK, data peringkat, atau pakai dummy. Kalau dari Mandiri, Dana Reksa, Indo Premier, dia sebut top tier. Kasih kode 1. Selain itu kasih kode 0. Ya agak kurang adil sih. Dia paling adil itu kalau dia bisa berupa angka. Paling bagus memang nomor 2 ini rumusnya. Berarti itu pakai Bisa juga data pakai. setelah IPO. Enggak. Kalau ini bukan data setelah IPO. Ini data sebelum IPO ini. Karena dia harus menjamin misalnya sebanyak 50% saham wajib dia pegang sampai sekian bulan. Nah, 50% saham itu nilainya berapa? Berapa lembar kali dengan harga penawaran. Ah, Sejujurnya ini baru untuk saya variabel ini. Jadi harus saya betul-betul pahami dulu. Tapi secara konsep saya udah paham. Nanti Darwin coba kerjakan dulu ya. boleh Pak. Ya, kalau nyari jurnal kan bisa pakai GPT ya. Nanti Iya Pak. pastikan link yang ini Darwin klik dan pastikan nanti bisa di-download PDF-nya seperti ini. Oke Pak. Ya Kak, lihat Oh, soalnya kalau sambil Zoom lambat komputernya. Nah, ini ya pastikan bisa di-download juga. Karena kan mau masuk Mendeley juga kan. iya. Oke lah. Oke, Darwin ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti yang underwriter jadi moderasi ya Pak. Saya sarankan begitu. Oke, berarti variable X-nya nambahin yang reputasi auditor aja ya Pak. Iya. Oke, oke. Oke, berikutnya Makasih Pak. Erik udah ya. Ya. Erik nanti ya. Ini Jessica belum soalnya. Halo Jessica. Halo Pak, Jessica, ini yang saya masih agak harus konfirmasi lagi nih. Kalau kita bahas Y-nya kinerja keuangan, berarti yang kita bahas adalah perusahaan ya. Sementara di sini X-nya tuh internet banking, mobile banking, SMS banking, dan ATM. iya Coba Pak. dijelaskan konsep penelitiannya nih
Maksudnya seperti apa? Eh, Penelitiannya tentang kinerja keuangannya kayak apa ya? Perkembangan teknologinya dalam internet bankingnya gitu, Pak. Tapi dia yang selain internet banking, kayak yang bukan teknologi yang harus ke bank gitu juga ada. Tapi aku Cara udah ganti, mengukur, Pak, variabelnya. oh, yang udah ganti bisa di-share di sini, biar bisa saya baca dulu. Belum selesai, Pak. Oh, dari kerangka ini variabel mana yang masih tetap dipakai? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Salah satu variabelnya, ingat nggak apa namanya? Saya ganti sesuai sama yang Bapak kemarin kasih. Tunggu. Jessica kan judul awalnya pengaruh financial teknologi terhadap kinerja keuangan. Kemudian kan Iya. saya menyarankan internet banking, mobile banking, access Bapak banking. menyarankannya yang ada cyber security investment itu. Oh ini, Iya. Saya ganti semuanya sesuai sama yang Bapak kirim. apakah ada rujukannya supaya ke kinerja banknya ada pas gitu? Ada Pak, cuman nggak banyak. Kayaknya masih baru. Ini kan saya menyarankan, cuman saya memang belum sempat cek apakah memang ada atau tidak. Bentar ya, Iya, kita nggak apa-apa pastikan Pak. aja. Iya. Digital banking, customer experience, dan financial performance. Ini bisa nih. Digital banking maturity, digital consumer experience. Nah, ini bisa. Ini jurnalnya ada. Y-nya tetap kinerja keuangan perbankan juga, Pak. Iya, Iya. Jessica cari jurnal sudah tahu caranya ya. Oke, ini Eh, Pak, saya masih carinya dari Google Scholar sih, Pak. Google Scholar nggak apa-apa, boleh tetap dipakai. Tapi nanti kalau tidak ketemu yang spesifik, minta bantu AI saja. Oh iya, Pak. Open banking, inclusive fintech, digital banking, customer experience, and financial performance. Ini bisa. Cyber security investment,
Fintech Collaboration Index. Cuma saya khawatir, Jessica, ini kan variabelnya masih baru. Kalau variabel terlalu baru, untuk anak S1 memang agak rumit. Jadi sebaiknya Jessica, kalau ada variabel yang masih lama punya, ada satu atau dua buah tidak apa-apa dipakai. Oke, Pak. Ini fintech is transforming bank performance. Berarti ini pengaruh fintech terhadap kinerja bank ini. Ini ini digitalisasi bank terhadap kinerja keuangan. Ini paling dua biji aja lah diambil variabelnya. Jangan semua. Nanti kesulitan. Oh, oke, Pak. Terus variabel yang lama seperti internet banking segala macam itu bolehlah ambil dua atau tiga buah. Pokoknya minimal X-nya tiga. Dan Oke, pastikan Pak. di dalam jurnal yang Jessica cari nanti ada cara mengukurnya, ada rumusnya. Kalau sudah ketemu, infokan ke saya rumusnya. Baik, Pak. Kemudian pastikan lagi, misalnya nih, pengaruh digital customer experience ke kinerja bank. Itu ada yang mendukung sama ada yang tidak mendukung. Hmm, Kayak yang tadi Darwin bikin itu, yang tugas UTS Metopel itu kan ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung ya. Nah, Jessica iya, Pak. cari jurnal yang seperti itu. Baik. Oke, Jessica ada yang mau ditanyakan? Untuk sekarang belum, Pak. Segera ya diselesaikan. Baik, Pak. Oke, Erik ada yang mau dibahas? Hmm, semua udah, cuman ini Pak, kan ukuran perusahaan kata Bapak kan pakai rasio lain selain dari total aset kan Pak. Mm-mm. Nah, saya pengennya coba cari terkait dengan yang pakai total ekuitas atau LN ekuitas. Ya, Cuman jurnalnya nggak ketemu, juga udah minta ChatGPT juga tetap nggak ketemu yang membahas terkait pengukuran ukuran perusahaan itu yang menggunakan total total ekuitas atau total modalnya sendiri, Pak. nggak perlu. Jadi nggak perlu. Jadi kalau misalnya itu kan kita butuh penelitian terdahulu ya untuk riset gapnya. Research gap-nya cari yang ukuran perusahaan terhadap financial distress. Meski pengukurannya beda, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Variabelnya sama, Ah, ngukurnya aha. pakai cara yang berbeda. Pakai LN total ekuitas. Ada kok Berarti itu jurnal. ada, Pak. Ada saya baca di ChatGPT. Cuman kalau misalnya berarti pas itu pengaruhnya di bab 4 kan, Pak, pengukurannya. Enggak, dari bab 3 sudah nampak pengukurannya pakai itu. Kan bab 3 kan di operasional variabel kan kita cuma masukin rumusnya doang kan, Pak. Iya, dari situ kan sudah berpengaruh tuh sampai ke belakang. Ah, oke oke. Sama ini pengganti dari pertumbuhan penjualan saya apa, Pak? Nggak ketemu jurnal yang terkait teknologi. Susah kali Hmm. carinya, apalagi yang digital transformation itu. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadinya gimana, Pak? Sekarang variabel X Erik apa saja posisinya? Tolong dibacakan. Sekarang, nah, untuk yang sekarang karena ROA-nya udah diganti, sekarang jadinya ITR. ICR, terus? Ya. ICR, habis itu ukuran perusahaan, Mm-mm.
Ini arus kas operasi, Ya. struktur modal, Mm-mm. sama pertumbuhan penjualan. Tapi katanya minta diganti, jadi belum belum ketemu penggantinya. Bang penjualan ini dia nabrak ya dengan rumus si financial distress-nya ya. Bentar ya Pak. Kan kalau semalam dia ada yang kalau rumus dari apanya dari yang Ultimate Z Score itu dia nabrak Pak. Ada pakai penjualan juga dia. Penjualan tapi dibagi sesuatu kan. Iya. Nah, penjualan dibagi total aset. Ini rumusnya. Ini penjualan bagi total aset. Iya. Saya rasa sih tidak apa-apa kalau mau tetap pakai itu. Kalau ini efektivitas Hmm. komite audit ada. Oh, itu belum saya cari sih Pak. Nah, cobalah cari itu dulu. Oh, oke Pak. Karena Kalau kan misalnya hmm, ya, karena kalau auditnya berjalan lancar, itu pasti cepat ketahuan kalau perusahaannya sedang tidak sehat. pengukurannya apa ya Pak? Biasanya jumlah rapat, frekuensi rapat, biasanya Itu ya. tahunya jumlah rapat itu dari mana? Dari catatan Laporan laporan keuangan. enggak di laporan tahunan Oh, di laporan tahunan ada ya? ya. Ketik aja kata Hmm. rapat, nanti muncul tuh. Mhm. Oke. Udah tinggal 1 menit nih, udah mau habis zoomnya. Ya, itu aja sih Pak. Oke, ya, Kalau semoga saya semuanya selesaikan nanti langsung langsung chat langsung kirim ke email Bapak ya malam nih. ya, ya. Oke. Oke, semoga sukses semua ya, lulus 3,5 tahun. Terima kasih, selamat malam. Selamat Selamat malam Pak. juga Pak.